kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya. Ucap iblis, kau benar, namun nanti aku akan bertaubat, kata Fir'aun dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pertemuan dua orang terlaknat, yaitu Fir'aun dan iblis. Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno. Dari dinasti pertama sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Kisah Fir'aun bukan hanya sebuah kisah tentang satu individu, tetapi juga tentang budaya, agama, kebijakan, dan inovasi dalam peradaban Mesir. Fir'aun ini memerintah di masa kejayaan peradaban Mesir kuno yang penuh dengan misteri, piramida megah, hieroglif, dan banyak lagi. Dalam bahasa Inggris, Fir'aun disebut Paroh. Mengutip dari World History Encyclopedia, kata Paroh berasal dari bahasa Mesir, Pero atau Pera. Kata itu sebutan bagi kediaman raja yang berarti rumah besar. Bagi penduduk Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa. Maka dari itu, apakah kalian sudah tahu siapa Fir'aun pertama dan terakhir di Mesir? Lebih dari 3000 tahun sebelum Masehi, wilayah Mesir terbagi jadi dua. Bagian selatan disebut Mesir Hulu atau Mesir Atas, lalu Mesir Hilir di sebelah utara, di mana Sungai Nil bermuara. Diketahui kedua wilayah ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dari Mesir Hulu, prasasti yang ditemukan, penguasanya mengenakan mahkota putih tinggi yang disebut headjet. Sedangkan pada Mesir Hilir, penguasanya mengenakan mahkota merah pendek yang disebut Desret. Selanjutnya, sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, Raja Mesir Hulu, Namer, menaklukkan wilayah di bagian utara dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan ibu kota Memphis. Sejumlah sejarawan menyebutkan nama seseorang yang menyatukan dua wilayah itu adalah Nemes. Belakangan ini, ahli Mesir asal Inggris bernama Flinders Petrie mengajukan teori yang dapat diterima secara luas. Dikutip dari National Geographic, Flinders mengklaim Narmer dan Menes merupakan orang yang sama. Dia menyebut Narmer atau Menes sebagai Fir'aun pertama dari dinasti pertama. Flinders menjelaskan, Namer adalah nama asli Fir'aun pertama. Sementara Menes merupakan panggilan kehormatan untuknya yang memiliki arti dia yang bertahan. Dari sejarah di atas, sebutan Fir'aun juga kadang diartikan penguasa dua wilayah. Namun, sebutan Fir'aun tidak lazim digunakan pada masa itu. Istilah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menyebut pemimpinnya adalah raja. Sebutan Fir'aun baru secara konsisten digunakan untuk pemimpin pada masa kerajaan baru, yakni pada tahun 1570 sampai 1069 sebelum Masehi. Era ini juga merupakan paling populer dalam sejarah Mesir. Deretan Fir'aun yang paling terkenal dari dinasti ke-18 ini seperti Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akhenaten dan istrinya,
Nefertiti, dan yang terakhir Tutankhamun. Selanjutnya, Fir'aun dari dinasti ke-19 seperti Seti I, Ramses II yang agung, Maremtah, dan dari dinasti ke-20 seperti Ramses III. Pada masa kerajaan baru ini, memunculkan sosok yang dianggap membawa Mesir dalam puncak masa kejayaannya. Ia adalah Ramses II. Ramses II memimpin Mesir selama 66 tahun. Ramses II yang hidup pada tahun 1303 sampai 1213 sebelum Masehi disebut sebagai salah satu tokoh Fir'aun Mesir paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Selanjutnya, siapa Fir'aun terakhir? Diketahui Fir'aun Mesir yang terakhir adalah Cleopatra VII Philopator, atau lebih dikenal sebagai Cleopatra dari dinasti Ptolemaic. Cleopatra hidup pada tahun 69 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Dia adalah anak dari Ptolemeus XII Auletes dan Cleopatra V Tripahania. Dikutip dari toko, Cleopatra merupakan seorang perempuan muda yang berpendidikan tinggi. Ia mempelajari tentang medis, filsafat, retorika, dan pidato dengan seorang tutor. Cleopatra juga menguasai berbagai bahasa selain bahasa ibu. Pemerintahan Mesir jatuh ke tangan Cleopatra dan saudara laki-lakinya Ptolemeus XIII. Setelah kematian Ptolemeus XII di bulan Februari atau Maret tahun 51 sebelum Masehi. Namun, Cleopatra bergerak cepat untuk mengambil kendali kerajaan. Hal tersebut memicu pergolakan di Mesir, sehingga Cleopatra harus mengungsi. Lalu Cleopatra menggunakan pengaruhnya untuk mendekati jenderal Romawi, Julius Caesar. Caesar bersedia membantu Cleopatra untuk menaklukkan Ptolemeus dan menjadi Fir'aun Mesir dalam usia 21 tahun. Namun usianya tak panjang, dia ditemukan tewas yang disebutkan karena bunuh diri. Setelah itu, Kekaisaran Romawi mengambil alih Mesir untuk dijadikan wilayah jajahan. Ada sebuah kisah unik yang mempertemukan dua sosok yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fir'aun dan Iblis. Dalam sebuah kisah yang ditulis dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salaman Al-Mishri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i, dikisahkan suatu hari Iblis mendatangi Fir'aun. Iblis berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya." Fir'aun menjawab sapaan iblis yang datang kepadanya, "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." Kata iblis. "Apa itu?" tanya Fir'aun keheranan. Dengan sifatnya yang sombong, tentu ia tak ingin dikalahkan oleh siapapun. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." Ucap iblis, "Kau benar, namun nanti aku akan bertaubat." Kata Fir'aun dengan percaya diri. "Jangan terburu-buru," sanggah iblis. "Penduduk Mesir akan menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan." Bujuk iblis. Tentu ia tak ingin Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya bila Fir'aun tetap kufur dan menemaninya di neraka kelak. Mendengar itu, Fir'aun berkata,
kau benar. Namun tahukah kamu siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua? Tanya Fir'aun. Iblis menjawab, ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu. Hikmah dari kisah di atas, sungguh hina mereka yang enggan memaafkan orang lain. Saking buruknya, bahkan hingga digambarkan sebagai sosok yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Sementara memaafkan kesalahan orang lain memang dianjurkan oleh Rasulullah, baik ketika dirinya termasuk pihak yang salah maupun yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut, memaafkannya, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam Islam selalu menganjurkan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perkara memaafkan memanglah sulit, seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dihadiahi oleh Allah ampunan atas dosa-dosanya di dunia. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebagai renungan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha memaafkan. Allah bahkan menerima taubat seorang hamba dengan dosa yang paling berat sekalipun. Lantas, kita yang hanya seorang hamba harusnya mampu memaafkan dosa manusia lain yang mungkin belum tentu dinilai berat oleh Allah. Dan itulah kisah pertemuan Fir'aun dan Iblis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.